Di balik layar televisi ada kisah-kisah yang jarang dibicarakan, obsesi manusia yang melampaui batas kewajaran. Kita akan memulai dari hal-hal yang terasa aneh dan tidak masuk akal, serta pola perilaku yang berubah menjadi kecanduan. Beberapa di antaranya bahkan begitu ekstrim hingga membuat dampak serius dan mengubah hidup seseorang selamanya. Berikut adalah 8 kebiasaan paling aneh dan menakutkan yang pernah muncul di layar kaca. Bagi banyak pencinta perawatan kulit, rak kosmetik yang penuh serum, toner, dan pelembab mungkin menjadi andalan utama. Namun Brandy memiliki metode yang jauh berbeda. 2 kali sehari, ia menjalankan rutinitas kecantikan yang melibatkan cairan tubuh dari suaminya, Bryce, yang diyakininya mampu menjaga kulit tetap halus, cerah, dan tampak sehat. Dengan menggunakan kuas khusus, Brandy mengaplikasikan bahan tersebut ke wajahnya secara merata. Bahkan, untuk menjaga persediaan saat suaminya sedang bepergian, ia membekukannya menjadi kepingan kecil yang disimpan di dalam freezer. Bryce yang awalnya merasa canggung akhirnya ikut mendukung kebiasaan itu dan bahkan mulai memperhatikan pola makan serta gaya hidupnya karena percaya hal tersebut dapat memengaruhi kualitas cairan yang digunakan. Namun, situasi menjadi kontroversial ketika Brandy memperkenalkan rutinitas tersebut kepada teman-temannya dalam sebuah acara spa rumahan tanpa menjelaskan bahan yang digunakan sejak awal. Setelah mengetahui kenyataannya, mereka terkejut dan menyarankan Brandy berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dalam sesi konsultasi, seorang perawat menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian medis maupun dermatologis yang membuktikan manfaat bahan tersebut untuk kesehatan kulit. Selain itu, terdapat potensi resiko penularan infeksi jika digunakan tanpa pemeriksaan kesehatan yang memadai. Meski demikian, Brandy tetap berpegang pada pengalamannya sendiri. Baginya, perubahan yang ia lihat di cermin setiap hari lebih meyakinkan daripada berbagai pendapat yang menentang praktik tersebut. Saat fajar mulai menyinari langit, Tara segera menuju ruang terbuka untuk menjalankan rutinitas yang menurut banyak orang terkesan unik. Sejak usia 20-an, ia tertarik pada berbagai praktik spiritual alternatif dan menemukan sebuah ritual yang kini menjadi bagian penting dari kehidupannya. Ritual tersebut dikenal sebagai perineum suning, yaitu kebiasaan membiarkan sinar matahari mengenai area perineum, bagian tubuh yang terletak di antara kemaluan dan anus. Biasanya, Tara memilih lokasi terbuka seperti atap rumah atau kawasan alam yang sepi. Ia memosisikan tubuhnya menghadap matahari sambil memainkan gitar untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan meditatif. Menurutnya, ritual ini membantu meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, serta memberikan rasa seimbang secara emosional. Meski demikian, keluarga dan pasangannya, Gary, sering mengungkapkan kekhawatiran terkait privasi dan risiko kesehatan, seperti iritasi kulit akibat paparan sinar ultraviolet berlebihan. Namun, Tara tetap meyakini bahwa hubungan langsung dengan alam dan cahaya matahari memberikan manfaat yang tidak bisa ia peroleh dari aktivitas lain. Baginya, ritual ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara untuk merasa lebih terhubung dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Meski pernah mengalami kegagalan dalam hubungan dan menerima berbagai saran dari orang-orang di sekitarnya, Kalin memiliki kebiasaan lain yang jauh lebih tidak biasa. Saat berjalan di taman, ia sering memperhatikan hamparan rumput dengan sangat teliti. Setelah menemukan rumput yang dianggap segar, hijau, dan bersih, ia akan memetiknya lalu langsung memakannya. Dalam sehari, Kalin mengaku dapat mengonsumsi sekitar 3 hingga 4 genggam rumput. Kebiasaan tersebut tidak hanya dilakukan di luar rumah. Ia juga membawa pulang rumput pilihan, memilahnya dengan hati-hati, lalu mencampurkannya ke dalam salad, camilan, bahkan adonan kue. Sebagian rumput terbaik bahkan disimpan dalam kotak khusus di kamarnya. Menurut Kalin, kebiasaan ini bermula saat ia berusia 14 tahun, tidak lama setelah kehilangan ibunya. Saat itu, mengunyah rumput memberinya rasa tenang dan membantu mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Seiring waktu, kebiasaan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang sulit ditinggalkan. Adiknya, Gracie, khawatir karena rumput dapat mengandung bakteri, pestisida, atau parasit yang berisiko mengganggu kesehatan pencernaan. Kalin memang sesekali mengalami sakit perut, tetapi ia tetap merasa baik-baik saja. Baginya makan rumput bukan sekadar kebiasaan, melainkan simbol ikatan emosional yang mengingatkannya pada ibunya. Karena itulah, meskipun banyak yang tidak memahami pilihannya, Kalin merasa kebiasaan tersebut telah menjadi bagian penting dalam hidupnya dan sumber kenyamanan yang sulit tergantikan.
Di usia 32 tahun, Casey percaya bahwa ia telah menemukan rahasia untuk menarik perhatian pria. Ia menjalani praktik yang dikenal sebagai vabbing, yaitu mengoleskan cairan tubuhnya sendiri pada leher, pergelangan tangan, dan belakang telinga. Menurutnya, cairan tersebut mengandung feromon alami yang dapat meningkatkan daya tarik secara tidak sadar. Awalnya, Casey hanya mencoba tren yang ia temukan di media sosial. Namun, rasa penasaran berubah menjadi kebiasaan harian. Ia bahkan menyimpan cairan tersebut dalam wadah khusus untuk digunakan kembali sebagai semprotan yang dianggap lebih kuat dan praktis. Seiring waktu, kebiasaan itu mulai menimbulkan masalah. Penggunaan yang berlebihan menyebabkan iritasi dan ketidaknyamanan fisik. Meski demikian, Casey tetap yakin bahwa metode tersebut dapat membantunya menemukan pasangan ideal. Keyakinannya diuji saat bertemu Harry, seorang pria yang diharapkannya tertarik karena efek feromon. Namun, Harry tidak mencium aroma apapun dan menganggap pertemuan mereka berlangsung biasa saja. Setelah berkonsultasi dengan terapis, Casey diberitahu bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung praktik tersebut. Meski begitu, ia masih percaya bahwa aroma alami tubuh memiliki peran penting dalam ketertarikan antar manusia. Bagi sebagian orang, bantal hanyalah pelengkap saat tidur. Namun bagi Tamara, wanita berusia 33 tahun, bantal tua bernama Bu adalah sumber kenyamanan yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Meski sudah usang dan penuh bekas penggunaan, Bu memiliki nilai emosional yang sangat besar. Keterikatan ini bermula sejak masa kecil setelah Tamara mengalami peristiwa traumatis yang membekas dalam hidupnya. Sejak saat itu, bantal tersebut menjadi tempat berlindung dari rasa takut, cemas, dan kesedihan. Hubungannya dengan sang tunangan, Paul, pun mulai terganggu karena kehadiran Bu yang selalu mendominasi hidupnya. Ketika diminta memilih antara mempertahankan hubungan atau bantal kesayangannya, Tamara memilih Bu. Keputusan itu mendorongnya menjalani terapi. Melalui proses yang tidak mudah, ia mulai belajar menemukan rasa aman dalam dirinya sendiri. Langkah kecil seperti melepaskan Bu sesaat menjadi awal perubahan besar setelah puluhan tahun bergantung pada benda tersebut. Bagi banyak orang, rambut adalah bagian dari penampilan. Namun bagi Asha Mandela, rambut gimbalnya adalah identitas yang tak terpisahkan dari hidupnya. Wanita asal Florida ini memiliki rambut sepanjang lebih dari 6,4 meter dengan berat sekitar 4,5 kg saat kering. Ia bahkan memberi nama rambutnya Tuan Cobra dan memperlakukannya layaknya sahabat dekat. Aktivitas sehari-hari yang sederhana pun menjadi tantangan. Saat bepergian, Asha harus mengikat rambutnya agar tidak terseret di tanah. Ketika berbelanja, sebagian rambutnya diletakkan di troli untuk memudahkan bergerak. Ia juga menghabiskan hingga 6 jam setiap hari untuk membersihkan dan merawatnya. Namun, rambut tersebut memberikan tekanan besar pada leher dan tulang belakangnya. Saat basah, beratnya bisa mencapai sekitar 11 kg. Dokter memperingatkan bahwa kondisi itu beresiko menyebabkan kerusakan serius pada tulang belakang. Meski kini hidup dengan penyakit kronis yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang dan membutuhkan bantuan pengasuh, Asha tetap menolak memotong rambutnya. Baginya, rambut itu bukan sekadar mahkota, melainkan bagian dari jati dirinya yang tidak tergantikan. Di tengah waktu santai bersama kedua putranya yang sedang menggambar di trotoar, Bianca melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengambil sebatang kapur, mematahkannya, lalu memakannya seolah itu camilan biasa. Menurut Bianca, tekstur dan rasa kapur mengingatkannya pada aroma tanah yang sejak lama ia sukai. 10 tahun lalu, Bianca pernah dikenal karena kebiasaan ekstrim mengonsumsi pecahan tembikar mentah dan abu rokok. Meski mengaku telah pulih, kebiasaannya kini hanya berganti bentuk. Dalam seminggu, ia dapat menghabiskan 16 hingga 20 batang kapur, sehingga selalu menyimpan persediaan di rumah maupun di mobil. Anak-anaknya mengaku bingung melihat ibunya memakan benda yang biasa digunakan untuk menggambar. Para ahli juga memperingatkan bahwa kebiasaan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menjadi contoh yang ditiru anak-anak. Namun Bianca mengakui bahwa keinginan untuk merasakan tekstur mirip tanah masih sangat sulit ia kendalikan hingga saat ini. Sekilas kehidupan Mark tampak hangat dan penuh kebersamaan. Ia selalu memiliki teman untuk diajak berbicara, makan bersama, dan menghabiskan waktu setiap hari.
Namun, keluarga yang dimaksud bukanlah manusia, melainkan 15 mainan tiup yang memenuhi rumahnya. Setiap mainan memiliki nama, karakter, dan peran tersendiri. Yang paling istimewa adalah Laya, seekor naga tiup besar yang dianggap Mark sebagai istrinya. Ia sering berbicara, beristirahat, bahkan menghabiskan waktu santai bersama Laya seolah sedang menjalani hubungan nyata. Kebiasaan ini berawal dari masa kecil yang penuh kesepian dan kurangnya perhatian emosional. Saat memeluk mainan tiup pertamanya, Mark merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, koleksinya terus bertambah. Dalam sesi konsultasi dengan seorang psikolog, Mark diberi pemahaman bahwa keterikatannya pada benda mati dapat menghambat hubungan sosial yang sehat dan meningkatkan risiko isolasi. Meski mengakui masalah tersebut dan bersedia menjalani terapi, ia masih sulit melepaskan dunia yang selama ini memberinya rasa aman. Hingga kini, Laya tetap menjadi tempatnya mencari ketenangan saat menghadapi kenyataan hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.